sahabat Alim, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Sang Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Papa J, di channel Alim, Alur Film. Nah, karena biaya hidup saya dari paket data kalian, Papa J mau ucapin terima kasih ya kepada penonton setia Alim. Citizen of Kain tahun 2024, di mana film ini menceritakan sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu yang berjuang keras untuk menangkap bos mafia penipuan melalui saluran komunikasi telepon. Dengan kisah ibu ini juga khususnya orang tua, baik juga untuk kita semua ya yang menonton film ini, bisa dijadikan pelajaran agar dapat mencegah ditipu oleh para penjahat jahanam suatu saat nanti. Seperti apa kisahnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Alur film ini akan berfokus kepada seorang janda anak dua yang bernama Ibu Kim. Dia merupakan karyawan laundry yang sudah cukup lama. Di tengah kesibukannya, Ibu Kim mendapat panggilan yang mengaku sebagai asisten manajer bank tempat pengajuan pinjamannya dan memberitahukan permintaannya itu sudah disetujui, namun harus membayar uang administrasi terlebih dahulu. Keesokan harinya ia bergegas pergi ke kantor bank yang dimaksud dan menemui asisten manajer bank secara langsung untuk menagih janji sesuai kesepakatan kemarin. Namun sesampainya di sana, orang yang ia temui bukanlah laki-laki seperti dalam foto, melainkan seorang wanita dengan nama yang sama. Di sana Ibu Kim menjelaskan bahwa dirinya sudah membayar uang administrasi sesuai permintaannya. Namun si asisten manajer bank malah bingung karena sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan menjelaskan bahwa jika pihak bank selama ini tidak pernah memberatkan nasabahnya untuk melakukan deposit sebelum pinjaman nasabah dicairkan. Setelah mendengar penjelasan itu, Ibu Kim pun menyadari bahwa dia sudah tertipu, di mana kejadian itu membuatnya lemah dan terkulai seketika. Singkat cerita, Ibu Kim akhirnya mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan pengaduan serta menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya. Namun petugas polisi yang bernama Pak ini pun dibuat heran. Bagaimana bisa Ibu Kim percaya hingga 8 kali melakukan transfer dan uang tersebut ternyata merupakan hasil tabungan serta pinjaman dari seorang rentenir. Merasa diolok-olok atas pengaduannya, Bu Kim pun membuka penyangga lehernya untuk memperlihatkan bekas luka akibat rumahnya yang sudah habis terbakar, serta meminta petugas polisi tersebut untuk berhenti menganggapnya bodoh karena Pak sendiri belum pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal. Dan hal itulah membuat Ibu Kim sangat membutuhkan pinjaman namun malah berakhir pada penipuan. Setelah dari kantor polisi, dia pergi ke tempat penitipan anak untuk menjemput kedua anaknya yang masih kecil, di mana hal tersebut terpaksa dirinya lakukan karena tak sanggup membayar jasa akibat seluruh uang tabungan sudah habis dan kini ia berencana numpang di gudang laundry tempatnya bekerja. Sim beralih ke negara Cina, tepatnya ke sebuah markas pusat dari sebuah penipuan yang sedang ramai terjadi, di mana seluruh petugas call center yang ada di tempat ini sebenarnya dipekerjakan secara paksa dengan rata-rata penduduk dari negara Korea yang kala itu tertipu oleh iming-iming pekerjaan namun berujung penderitaan dan penyiksaan setiap hari. Dan inilah sosok Zimin. Ia merupakan salah satu petugas call center yang sebelumnya telah sukses menipu Ibu Kim dan saat ini dirinya sudah tengah melakukan perbuatan yang sama karena gerak-gerik mereka terus diawasi oleh para mafia serta akan diberikan kekerasan fisik apabila terlihat tidak bekerja dengan serius. Para pekerja di sana bagikan di penjara tanpa bisa menghubungi siapapun, bahkan tidak bisa kembali ke negara asal akibat paspornya diambil. Di mana Jimin yang sudah mulai muak dengan keadaan ini mencoba ingin melarikan diri secara diam-diam tepat di saat semua rekannya sudah tertidur pulas. Beralih ke tempat Ibu Kim bekerja, di sana ia mempunyai dua orang sahabat bernama Sokja dan satunya lagi yang berasal dari Cina yang bernama Bong Lim. Sehingga layaknya sebagai sahabat dekat, pada umumnya mereka tentu saja selalu meledek satu sama lain. Namun hanya sebatas candaan semata. 나한테 빌린 돈도 빨리 갚아야 되는데 30장씩 사재 끼는 게 그게 정상이야. 아무리 아이들이 좋아도. Setelah itu mendapat telepon masuk dari petugas polisi yang bernama Pak yang menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah membekukan rekening si pelaku, akan tetapi kasusnya sudah ditutup. Tak terima akan pernyataan tersebut, Bu Kim pun mengajaknya mengobrol berdua secara langsung dan saat ini juga akan berangkat ke kantor kepolisian.
Namun sang polisi bilang jika jawaban akan tetap sama, yaitu kasusnya saat ini sudah ditutup. Pada saat dalam perjalanan menuju kantor polisi, Ibu Kim kembali dihubungi oleh sang penipu. Namun Ibu Kim langsung memaki habis-habisan karena sudah menipu dirinya. Namun kali ini penipu itu tidak berniat melakukan hal yang sama, melainkan dirinya bersedia menjadi informan bagi Ibu Kim sekaligus kepolisian Korea untuk membongkar kejahatan penipuan yang ada di Cina. Ibu Kim pun lantas menanyakan kenapa harus dirinya yang dipilih, sehingga Jaemin dengan singkat menjelaskan bahwa Ibu Kim mempunyai tekad yang kuat karena merupakan nasabah tercepat dalam mengirimkan uang di saat nasabah lain mengurus berkas dan lain sebagainya. Di saat itu Ibu Kim pun langsung menghubungi petugas kepolisian untuk memberitahukan bahwa Jaemin akan memberikan petunjuk untuk membongkar sindikat penipuan tersebut. Namun tampaknya pihak kepolisian tidak bekerja dengan serius dan malah menyuruhnya agar menghubungi polisi lain. Beberapa saat kemudian, Jaemin kembali menghubungi Ibu Kim dan menyuruhnya agar mencatat kata ejaan, di mana hal ini merupakan petunjuk pertama yang menguak jaringan penipuan digital tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Ibu Kim pun memberitahukan bahwa kode yang diberikan oleh Jaemin mengartikan sebuah lokasi yang berarti dekat dengan gedung-gedung bernama Sunsulau yang letaknya berada di daerah negara Cina. Namun, Park sama sekali tidak mempedulikan hal itu serta meninggalkan Bu Kim begitu saja. Akibat kinerja kepolisian yang sangat buruk, membuat Ibu Kim bertekad harus menangkap para mafia ini seorang diri dengan langkah awal, yaitu mencari gedung bernama Sunsulau. Namun sialnya, gedung dengan nama yang sama berjumlah 72 dengan lokasi yang sangat berjauhan, sehingga akan cukup sulit mencari tempat tersebut. Keesokan harinya, Ibu Kim pun menebarkan selebaran brosur untuk mencari serta menemui setiap korban yang juga pernah tertipu, di mana hal ini ia lakukan demi mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi tersebut. Singkat cerita, saat Ibu Kim sedang bekerja, Jaemin kembali menghubunginya, sehingga Bu Kim langsung tidak bersedia mengusut tuntas kasus ini karena menurut kepolisian harus adanya bukti kuat serta alamat. Namun Jaemin hanya bisa memberitahukan sebuah ciri, yaitu adanya sebuah mesin jahit yang kemungkinan besar merupakan konveksi pakaian. Di tengah percakapannya itu, ia dihampiri oleh Sokja yang memberitahukan bahwa dua anaknya kini akan dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak dikarenakan ada salah satu karyawan melapor tentang buah hatinya yang tidak terdidik dengan baik serta tidak mendapat kehidupan yang cukup layak. Dikarenakan masalah terus datang bertubi-tubi, Ibu Lim akhirnya curhat akan hal itu kepada sahabatnya, di mana Bong Lim yang merupakan orang Cina asli pun memberitahukan bahwa lokasi tersebut tidak terlalu berjauhan dan dapat ditempuh dalam kurun waktu 1 jam. Bong Lim pun memberitahukan memiliki adik kandung perempuan yang merupakan sopir taksi di daerah tersebut. Mendengar hal itu, Bu Kim lantas memohon agar ikut mengantarkannya pergi ke Cina demi menemukan alamat keberadaan tempat tersebut serta menangkap si penjahat secara langsung. Akhirnya Bong Lim pun bersedia membantu sahabatnya itu untuk berangkat bersama. 364 days later. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di bandara Cina dan dijemput oleh adik Bong Lim yang bernama Ai Lim, di mana kakak beradik itu kangen-kangenan. Setibanya di lokasi gedung pertama, Ibu Kim dan Bong Lim akan masuk ke dalam, sementara Sokja dengan Ai Lim hanya menunggu di dalam mobil sambil memotret area untuk dijadikan dokumentasi. Namun di sana mereka yang mencoba mengelabui seorang karyawan dengan cara menawarkan kain jenis terbaru pun malah mendapat perlakuan kasar yang membuat dua jari Bong Lim terkilir. Beralih kepada Jaemin dan seluruh anggota yang sedang makan malam, di sana ada satu karyawan lunglai akibat narkoboy yang seketika berperilaku sontoloyo hingga membuat salah satu dari mereka yang merasa risih mulai menghajarnya. Jimin pada akhirnya tak tahan melihat penindasan itu pun mencoba memberikan pertolongan sampai akhirnya
Dia mengantarkan si pria yang bernama Samsul itu pun malah bertanya apakah Zaimin memiliki narkoboy dengan alasan sangat membutuhkan hal itu karena tidak bisa tidur. Namun Zaimin tidak menghiraukannya dan menemui petugas senior untuk memintanya agar direkrut menjadi pengawas dengan memberikan segelintir uang kepada orang tersebut. Keesokan harinya, Jimin telah diangkat menjadi pengawas sehingga dengan kesempatan bagus ini harus ia gunakan untuk mengumpulkan semua bukti agar pihak kepolisian memberantas kejahatan di tempat ini. Namun ketika hendak mengirimkannya, hal tersebut malah gagal akibat jaringan di tempat itu tidak mendukung. Malam harinya, ia pun menyelinap masuk ke ruangan manajer hanya sebatas untuk mengirimkan dokumen dan bukti-bukti. Dan di waktu yang bersamaan, Samsul dengan santainya malah masuk ke sana sehingga membuat keberadaannya hampir diketahui. Namun atas perintahnya, Samsul pun siap berkorban demi mengulur waktu. Sementara di tempat lain, para manajer call center kini tengah berkumpul dikarenakan akan ada rapat dengan Big Boss. Namun Big Boss-nya tak kunjung datang, di mana si manajer cabang tempat Zaimin CS pun seketika mengeluh karena menjadi petinggi namun tetap saja diberi gaji tidak sepadan, di mana percakapan itu ternyata didengar oleh si bos besar sehingga akan memberikan pelajaran kepadanya. Sim berganti kepada Pak Polisi yang bernama Park yang baru sampai di kantor. Ia dibuat terkejut setelah melihat rekan-rekannya sedang membereskan berkas bukti kejahatan yang dikirim Ibu Lim, sehingga itu membuatnya percaya bahwa Ibu Kim benar-benar memiliki seorang informan. Salut dengan aksinya yang nekat hingga sampai ke negara Cina, yang mana kali ini dia memberitahu berkas yang dikirimkan oleh Zaimin, seluruh foto dijadikan petunjuk agar Bu Kim bersama rekan-rekannya lebih cepat menemukan alamat tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan gedung Sun Sulau yang sebenarnya serta melihat Zaimin ada di tempat itu. Akan tetapi baru saja mendapat gambar untuk dokumentasi, Sokja malah lupa tidak memasukkan kartu memori sehingga hal tersebut menjadi sia-sia saja. Namun Bu Kim sepertinya memiliki ide lain agar bisa mengobrol empat mata langsung dengan Zaimin, dan rencana yang dimaksud dia bersama Bong Lim saat ini berpura-pura menjadi tukang jahit untuk memberikan kode kepada Zaimin bahwa mereka telah berada di Cina. Namun Zaimin tidak mengerti dan malah pergi bersama pengawas lainnya. Sim berganti ke polisi alias Park yang sudah mendapat foto alat bukti dari Sokja dan Ibu Kim, meminta izin kepada komandannya untuk mendapatkan perintah agar berangkat ke Cina untuk membantu masalah Ibu Kim dalam menangkap para penjahat tersebut. Sim beralih kepada Ibu Kim dan sahabatnya saat Bong Lim yang fasih dalam bahasa Cina malah kebelet buang hajat di toilet. Dan di saat bersamaan, Zaimin didampingi pengawas senior datang menghampiri Bu Kim. Akibat tidak mengerti bahasanya pun hampir saja ketahuan oleh si pengawas. Dan beruntung di waktu yang pas, Bong Lim datang sebagai penerjemah. Si pengawas senior yang ingin membeli makanan lantas diajak masuk oleh Bong Lim untuk memberi kesempatan agar Ibu Kim berbicara secara langsung. Namun karena sedikit agak canggung, yang menyuruhnya agar membawa handphone miliknya yang saat ini disimpan di keranjang supaya bisa terus-menerus memberikan informasi. Malam harinya Ibu Kim kembali menghubungi polisi Park dan mendapat sedikit informasi bahwa dirinya akan sampai kurang lebih dari 1 jam ke depan. Dan karena kasus kali ini cukup serius, dia menyarankan Ibu Kim agar segera bersiap-siap kembali pulang. Karena esok pagi polisi Cina juga akan dikerahkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara itu, Zaimin yang baru mengetahui bahwa si bos akan datang malam ini juga pun tidak ingin membuang kesempatan ini, sehingga dia langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Bu Kim, sehingga Ibu Kim CS pun sedikit dibuat panik karena polisi Park saat ini masih dalam perjalanan. Beralih ke Samsul yang merupakan pecandu berat narkoba pun memakai barang haramnya hingga lunglai lagi. Tepat saat sebuah mobil datang, langsung melakukan penyerangan kepada seluruh anggota yang ada di sana, di mana hal tersebut merupakan jebakan dari si bos besar untuk memberikan pelajaran akibat si manajer yang protes masalah gaji sebelumnya. Setelah pembantaian terjadi, barulah bos besar turun dari mobilnya, dan Samsul yang kembali sadar menjadi satu-satunya orang yang melihat wajah si bos secara langsung dan mendengar perkataannya.
bahwa polisi Cina akan melakukan penggeledahan sehingga berencana pergi ke luar negeri. Tak lama kemudian, Ibu Kim mendapat panggilan masuk dari polisi Park yang memberitahu bahwa dirinya baru sampai di bandara, di mana ia yang dibuat panik segera melaporkan bahwa bos besar akan pergi karena terlihat sudah mengangkut perangkat yang diperlukan, sehingga Park pun menyuruhnya agar tetap berada di sana serta jangan pernah mengambil tindakan ceroboh. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka berempat pun mengabaikan perintah dan memutuskan untuk mengikuti si bos besar. Namun baru beberapa meter melaju, tiba-tiba Samsul datang sambil membawa Jaemin yang kini terluka parah. Sehingga Ibu Kim pun berusaha untuk menekan pendarahan sampai ambulan tiba di sana. 아유, 어떻게 된 거예요, 지금? Jaemin kembali memberikan ponsel milik Ibu Kim sembari memberitahukan bahwa ia telah memvideokan wajah si bos besar yang ditutupi setengah topi. Dan di dalam percakapannya, si bos tersebut berencana akan pergi meninggalkan Cina, sehingga tanpa buang waktu lagi, Ibu Kim bersama Sokja pun berencana menyusulnya, tepat saat mobil ambulans tiba di sana. Dalam perjalanan, Ibu Kim terus-menerus memutar ulang video si bos, dan menemukan kebiasaan orang tersebut, yaitu selalu menggoyangkan tangannya apabila melihat jam tangan. Polisi Park yang tiba di lokasi kejadian pun kini dibantu oleh Bong Lim sebagai penerjemah. Akan tetapi polisi Cina malah menganggap pembantaian ini hanyalah perkelahian geng biasa yang saling memperebutkan barang haram tanpa mengetahui dalang dan kasus sebenarnya yang sudah terjadi. Park yang tidak ingin pulang tanpa menyelesaikan sebuah kasus pun memohon agar diberikan petugas polisi Cina untuk segera berangkat ke bandara sebelum si bos besar pergi dan menghilang. Akan tetapi si komandan itu pun tetap tidak percaya. Namun, Bong Lim menyampaikan bahwa dirinya memiliki bukti dan mengancam akan menyebarkan media bahwa aksi penangkapan ini digagalkan oleh polisi Cina itu sendiri. Karena si komandan yang tidak ingin reputasinya hancur, langsung bersedia memberikan bantuan. Sesampainya di bandara, Ibu Kim menemukan seseorang yang dicurigai dan langsung mengikutinya. Namun ketika naik eskalator, dia melihat orang lain yang menggoyangkan tangannya, sehingga langsung menyadari bahwa orang itulah si bos besar yang sebenarnya. Sebagai seorang profesional, tentunya si bos besar mengetahui jika Ibu Kim dan Sokja mengikutinya. Maka dari itu, ia pun menanyakan maksud serta tujuan mereka berdua, di mana Ibu Kim yang sedikit dibuat takut pun menyampaikan bahwa dirinya merupakan korban penipuan. Si bos mafia yang tak mau ambil pusing pun langsung memberikan uang ganti rugi, bahkan menjadi 3 kali lipat lebih besar agar tidak membuntutinya lagi. Ibu Kim yang menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang ganti rugi, maka memutuskan mengejar si bos dan melemparkan kembali uang yang sudah diberikan. Namun tindakannya itu pun membuat marah besar bos mafia dan Ibu Kim pun diseret ke toilet lalu dihajar sampai babak belur dan si bos langsung meninggalkannya. Namun si bos teringat akan paspornya yang tidak ada di dalam saku dan kembali mencarinya ke dalam toilet. Dan benar saja ternyata paspor miliknya kini ada di tangan Ibu Kim dan langsung memakan sebagian kertas pentingnya itu agar tidak bisa kabur meninggalkan Cina. Sehingga bos mafia itu pun dibuat emosi dan berniat menghabisi hingga meninggoy. Beruntung di waktu yang sangat tepat polisi Cina bersama polisi Park tiba di sana sehingga si bos besar dengan anak buahnya langsung ditangkap dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari berlalu, Jaemin yang sudah mendapat perawatan intensif pun menceritakan semua kejahatan si bos. Sementara di sisi lain, seorang pengacara dari si bos mafia memohon agar Ibu Kim mencabut tuntutan dengan imbalan uang sebesar 300.000 US dollar atau kalau dirupiahkan senilai 4 miliar lebih. Namun, dia tetap menolak hal tersebut serta tetap pada pendiriannya. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobil laundry, Ibu Kim pun menelepon buah hatinya yang saat ini bersama Sokja dan Bong Lim. Dengan kata lain, ia pun telah berhasil mengambil kembali putra-putrinya dari Dinas Perlindungan Anak. Ending yang sangat memuaskan, itulah alur cerita film ini. Papa J hanya mengingatkan untuk sahabat Alim agar menonton film aslinya juga ya, agar mendukung industri perfilman. Kesimpulannya dalam alur cerita film ini, jangan pernah menyalahkan orang lain dalam kehidupanmu. Orang baik membuatmu bahagia, orang jahat membuatmu belajar, orang yang terbaik membuatmu mengingatnya.
Dan perjuanganmu yang tulus tidak pernah sia-sia melawan setiap kejahatan. Saya Papa J mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. See you, bye-bye.